Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba baca beberapa hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan menunggu waktu sholat, supaya ini jadi motivasi terutama untuk saya pribadi dan untuk jemaah semua serta siapa saja yang mendengar kajian kita pada hari ini. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ahadukum fi salati ma damat as-salatu tahbisuhu." Seseorang itu akan terus berada dalam sholat. Seorang itu akan terus diberikan pahala sholat. Madamatus sholatu tahbisuhu, selagi sholat itu yang menjadi pengekangnya. Misalnya ada yang nanya, kenapa kamu tak balik? Nunggu sembahyang isya. Berarti kan kita tidak balik itu gara-gara dikekang sembahyang isya. Nah, walaupun sudah salam kanan, walaupun sudah salam kiri, tapi kalau kita ini tidak pakai balik karena dikekang oleh sholat isya, maka selama itu dihitung sebagai pahala sholat. Jadi ini bagian dari kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Siapa saja yang dikekang oleh waktu sholat, dia tidak kemana-mana karena semacam terikat dengan waktu sholat ini. Walaupun dia dalam keadaan tidak sholat, maka dia dihitung sebagai pahala sholat. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi illa sholat, dan tidak ada yang bisa menghalanginya untuk kembali kepada keluarganya kecuali sholat. Aku tak balik ke rumah, aku tak makan malam dulu. Nah, nanti saya kita dulu. Kan? Bukan karena pengurus masjid menghalangi tak boleh balik. Bukan karena ada Satpol PP, kamu tak boleh balik. Bukan karena ada yang lain-lain sehingga akhirnya menghalangi kita tak balik. Nah, aku tak balik semata-mata karena dihalangi untuk menunggu waktu isya. Nah, yang demikian pahalanya atau yang demikian dihitung sebagai pahala sholat. Ini bagian dari fadilah menunggu waktu sholat. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dari Abu Hurairah masih radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi ma lam yuhdith." Ini bagusnya. Para malaikat, kata Rasulullah SAW, para malaikat akan terus mendoakan kalian. Jadi kita dapat doa dari malaikat. Malaikat ini pernah bermaksiat? Tidak pernah. Jadi kalau kita dapat dari kita dapat doa dari Ustaz ini kan kadang-kadang bermaksiat juga. Entah besar entah kecil. Tapi kalau kita dapat doa dari malaikat tidak pernah bermaksiat. Jadi kalau kita didoakan oleh malaikat, kira-kira kemungkinan makbulnya itu di atas doa para kiai, di atas doa para kiai. Kata Rasulullah SAW, "Al-malaikatu tusalli ala ahadikum." Malaikat akan terus berdoa untuk kalian madama fi musallahu, selama dia berada di musallahnya. Selama orang itu berada di tempat sholat di mana dia sholat, alladzi shalla fihi ma lam yuhdith, dan selagi dia belum batal. Jadi yang pertama, malaikat akan mendoakan orang yang
dia sholat di masjid atau dia sholat di musola, setelah itu dia masih di situ. Daerah masuk ada, masuk juga ada. Asalkan bagian sudah masuk dalam batas suci. Kalau sudah di luar batas suci, di warung bakso saya, warung model, walaupun dekat masjid, dia sudah keluar dari daerah yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi kalau nak nunggu waktu sholat, kita sudah sholat maghrib, walaupun tidak kasih ustaz yang ceramah, usahakan di dalam sini atau maksimal di teras ini, jangan keluar dari situ. Kalau pengen dapat doa dari malaikat. Dan itu lagi jago wudu. Kalau baca wudu lagi. Kalau baca wudu. Apa bunyi doa malaikat? Takul malaikat mengatakan Allahumma firlahu, Allahumma hamhu. Allah. Puji malaikat ya Allah, ampunilah dosa itu dan berikanlah rahmatmu untuk wong yang ada di masjid. Rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kita baca dua hadis ini. Jadi ini bagian dari keutamaan berada di masjid dan tidak kedua menunggu waktu sholat berikutnya. Nah, yang paling mungkin itu dilakukan, itu adalah maghrib ke isya. Inilah yang paling mungkin. Isya ke subuh jarang. Ada wong iktikaf. Wong iktikaf itu dia isya ke subuh lebih panjang lagi. Dan doa malaikat lebih panjang lagi. Isya ke subuh. Subuh ke zuhur sulit. Di sepanjang bulan Ramadan, orang kalau iktikaf subuh ke zuhur itu berat godaan. Nak balik lah, nak ke pasar dulu lah. Nah, aku banyak tahu, akhirnya dia keluar dari masjid. Zuhur ke asar mungkin. Tapi kalau asar ke maghrib agak susah juga. Asar ke maghrib. Karena kita ini punya kebiasaan asar ke maghrib itu ada di rumah, beres-beres rumah, yang punya ayam masih makan ayam dulu kan? Kalau lapar dikit, ya yang bakar-bakar, agak jarang ada di masjid antara asar dan maghrib. Yang paling mungkin itu adalah maghrib ke isya. Jadi walaupun mungkin tidak baca setiap malam, tidak baca setiap hari, kalau baca dalam seminggu, hijau kalah sekali yang dilakukan. Antara maghrib ke isya duduklah di sini. Sementara waktu gawin-gawin yang lain tinggalkan sebentar. Atau kalau seandainya gawin yang dapat ditinggalkan begini, misalnya khusus malam Jumat, misalnya minta tolong siapa, tolong jaga pura-pura ke masjid dulu. Maghrib ke isya di malam Jumat. Nah ini luar biasa motivasi. Allahumma firlahu, Allahumma rahmatu. Ini doa mereka. Namun mereka tidak doakan, ya Allah banyaklah rezekinya. Doa maghfirah dan doa rahmat itu di atas doa hajat-hajat yang lain. Orang kalau dosanya sudah diampuni dan orang kalau sudah mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang lain itu dapat galau. Makanya seandainya kita ini diberikan waktu mustajab. Dan waktu mustajabnya itu sebentar, kira-kira doa apa yang harus kita baca? Kata sebagian ulama, baca saja doa Allahumma firli warhamni. Tidak usah nyebut yang lain. Waktunya singkat. Itulah yang paling bagus. Saya sebut dia itu. Allahumma firli, Allahumma warhamni. Kita kalau sudah dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala, beres. Aku dia rasa kalau kita ini baik di mata manusia. Ibarat anak dengan bapak. Ini anak sudah mendapatkan kasih sayang orang tua. Ini anak nak merasa nakoda dengan orang tua jadi. Karena memang anak ini sudah dapat rahmat orang tua.
Walillahi matul a'la. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dimisalkan, tapi ini hanya untuk mendekatkan makna. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan rahmat kepada hambanya, kalau hambanya salah, Allah tegurnya dengan cara yang baik-baik, tidak langsung menurun gitu, ditegur dengan cara yang baik-baik. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, sudah menjadi fadilah, keutamaan dari orang yang mendapatkan rahmat Allah. Nah, begitu selanjutnya. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah ada orang yang bisa masuk surga murni dengan amal ibadah saja. Tidak ada orang yang masuk surga murni karena amal ibadahnya tok, enggak. Orang itu masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat guru ya. Ini kami sedang berguru dengan Pak Bendahara. Nengok jawaban murid. Kalau senian-senian koreksi jawaban murid itu, mungkin susah murid tidak dapat. Tapi asal jawaban benar itu ajudan. Ini kan rahmat manusia kan. Modelnya kayak itu. Kalau kita senian, saya termasuk pembimbing skripsi satu yang macam. Kalau nak senian mengoreksi skripsi, tak jadi. Tapi jadilah itu. Nah, yang itu yang kita bukannya. Jadilah itu dia dari mana? Jadilah itu. Kalau dihisab dengan senian, agak susah juga kita tidak melewati hisab Allah Subhanahu wa taala. Agak susah. Tapi kalau model hisab yang penuh rahmat, kira-kira gambarannya jadilah itu. Kalau tak senian adil. Tangil. Nah, lalu semua ini kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.